percaya saja ya. Dan pada pagi hari ini kita akan melihat dari kebenaran firman Tuhan yang diambil dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5 dalam terjemahan sederhana bahasa Indonesia. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat judul dari perikopnya adalah harapan kita dalam Yesus yang hidup ya. Harapan kita dalam Yesus yang hidup. Jadi kenapa ya kok kita harus percaya saja gitu atau berkat-berkat apa saja sih atau hal-hal apa saja sih yang bisa kita dapatkan ketika kita mau belajar untuk percaya saja gitu ya. Nah, kita akan melihat eh, hal yang pertama ketika kita mau percaya saja pada kebenaran firman Tuhan, yang jelas itu ada satu harapan yang pasti di dalam kehidupan kita ya. Di 1 Petrus 1 ayat 3 dalam terjemahan sederhana bahasa Indonesia dikatakan, terpujilah Allah Bapa dari penguasa kita Kristus Yesus, oleh karena belas kasihan-Nya yang luar biasa. Dia memberikan hidup yang baru kepada kita melalui anaknya yang sudah bangkit dari kematian. Sehingga, nah ternyata karena Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian, ada akibatnya gitu ya. Akibatnya adalah sehingga kita memiliki harapan yang pasti berdasarkan kebangkitan Yesus. Jadi karena kebangkitan Yesus itu bukannya akan, bukannya semoga, bukannya mudah-mudahan gitu ya, tapi itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Yesus sudah mati dan tidak hanya mati, tetapi tidak hanya mati bagi kita orang yang percaya kepadanya, tidak hanya mati bagi orang-orang yang dikasihinya, tapi yang eh, sangat pasti bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian dan karena kebangkitannya itu maka setiap kita hari ini pengharapan di dalam Tuhan itu tidak ada yang mudah-mudahan ya, tidak ada yang semoga, tidak ada yang insya Yesus gitu ya. Tapi harapan yang ada di dalam Tuhan itu sifatnya pasti, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita lihat di 2 Korintus 1 ayat 19 dalam terjemahan sederhana bahasa Indonesia dikatakan, karena sesuai dengan berita keselamatan tentang Kristus Yesus, anak Allah, rencananya tidak pernah asal-asalan. Yesus yang kami beritakan bukanlah orang yang sebentar berkata ya dan sebentar lagi berkata tidak. Dia berpendirian teguh dan sangat layak dipercayai. Sebab bagi kita yang bersatu dengan Dia, Kristus sendiri sudah membuktikan bahwa Allah selalu setia menepati janjinya kepada umatnya. Karena itulah di dalam Kristus kita juga bersyukur serta memuliakan Allah dan berkata, amin. Jadi kalau orang yang lagi jatuh cinta biasanya suka bilang sama pasangannya gitu ya, "Eh, aku nggak percaya dengan ucapanmu gitu ya. Buktikan dulu ucapanmu gitu ya. Kalau memang kamu benar-benar mencintaiku, buktikan dengan apa yang kamu lakukan gitu ya. Nah, kalau cintanya Tuhan Yesus itu buktinya sudah terjadi gitu ya. Jadi dia sudah membuktikan cintanya sama kita gitu ya. Eh, dengan kehadiran Kristus di dalam dunia ini yang mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu menebus dosa-dosa kita dan tidak hanya mati kalau tadi kita lihat di ayat sebelumnya tetapi dia juga bangkit menyatakan betapa besar kuasanya gitu ya dan yang luar biasanya rencananya sama rencana Tuhan untuk setiap kita itu nggak pernah asal-asalan kita punya harapan yang pasti terhadap apa harapan yang pasti terhadap rencananya yang nggak pernah asal-asalan gitu ya rencananya yang nggak abal-abal, yang nggak KW-KW, yang nggak kaleng-kaleng gitu ya. Rencananya nggak pernah asal-asalan. Yesus yang kami beritakan bukanlah orang yang sebentar berkata iya dan sebentar lagi berkata tidak. Dia berpendirian yang teguh dan sangat layak dipercaya. Keren ya. Jadi hal yang pertama, kenapa sih kok kita percaya saja gitu ya sama Tuhan Yesus ya? Karena memang di dalam pribadi Yesus ada satu harapan yang pasti, Bapak Ibu Saudara, dan harapan bahwa kita punya bahwa Tuhan punya rencana yang tidak pernah asal-asalan dalam hidup kita. Hal yang kedua, kita juga belajar dari 1 Petrus 1 ayat yang keempat dalam terjemahan sederhana bahasa Indonesia dikatakan harapan itu adalah bahwa kita akan menerima semua berkat yang sudah Allah sediakan bagi kita anak-anaknya. Semua berkat itu tersimpan di surga, tidak bisa rusak ataupun busuk dan keindahannya tidak pernah hilang.
Jadi hal yang kedua, kita percaya saja karena ada tadi kalau ada harapan yang pasti. Yang kedua karena kita akan menerima semua berkat. Ya, dan ini adalah janji Tuhan. Kalau Tuhan yang berjanji, bukan kita yang sibuk untuk menggenapi. Tapi Tuhan jugalah yang menggenapi. Jadi jangan biarkan dalam hidup kita ini kita punya banyak rencana ya, punya plan A, B, C gitu. Kita kadang takut kalah. Kalau plan A nggak berjalan, ya udahlah kita lari dengan plan B gitu ya. Eh, Padahal yang namanya ikut Tuhan itu belajarlah untuk apa ya, eh, ikut apa yang menjadi maunya Tuhan gitu. Jangan pernah takut dengan keadaan, jangan pernah biarkan keadaan yang mengendalikan iman kita, yang membuat kita goyah, membuat kita khawatir, membuat kita cemas, membuat kita nggak mau lagi melangkah gitu ya. Tapi biarlah justru sebaliknya eh, keadaan kita lah yang seharusnya dikendalikan oleh eh, kepercayaan kita gitu ya. Iman kita lah yang seharusnya mengendalikan semua keadaan kita. Jadi kalau kita look around gitu ya, look around kalau kita lihat situasi yang ada di sekeliling kita, maka yang terjadi itu adalah kita akan menjadi goyah, kaki kita menjadi lemah, kita menjadi apa ya, letih lesu berbeban berat gitu ya. Karena situasi di sekeliling kita itu begitu begitu banyak hal yang di luar kendali kita. Begitu banyak hal yang membuat kita takut, cemas gitu ya, karena banyak hal yang nggak sesuai dengan harapan kita gitu. Tetapi eh, biarlah pada pagi hari ini kita boleh sama-sama disegarkan untuk tidak melihat sekeliling, don't look around, but look up gitu ya. Lihatlah kepada karya keselamatan yang sudah Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu. Lihatlah kepada janjinya yang ya dan amin. Lihatlah kepada semua berkat-berkat indah yang sudah Yesus sediakan gitu ya. Semua berkat itu tersimpan di surga, tidak bisa rusak ataupun busuk gitu ya. Kalau kondisi di dunia ini kita simpan makanan bisa busuk gitu ya, kita simpan uang, mau uang currency-nya yang paling hebat, yang paling kuat sekalipun di dunia ini gitu ya. Kalau kita simpan bisa busuk juga, bisa rusak juga gitu ya. Bisa bisa apa namanya? Dimakan ngengat. Dan kabar baiknya bahwa berkat Tuhan yang berkat yang daripada Tuhan itu ya keindahannya nggak pernah hilang gitu. Semua berkat itu nggak bisa rusak, nggak bisa busuk, dan itu semua Tuhan sediakan bagi setiap kita. Jadi keren banget ya. Marilah kita sama-sama mengingatkan diri kita sendiri ya. Seringkali fokus kita hilang ketika kita berhadapan dengan kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Seringkali kita kecewa ketika ada gap antara harapan dengan kenyataan gitu ya. Seringkali apa yang menjadi harapan kita melihat kok kenyataan jauh di bawah dari harapan kita gitu. Tapi hari ini biarlah kita boleh menyadari bahwa Tuhan sudah menyediakan segala yang terbaik bagi setiap kita gitu, dan karena kematian Yesus kita layak hari ini untuk menerima semua berkat yang sudah Allah sediakan bagi kita anak-anaknya, dan semua berkat itu tidak akan pernah berubah uh, oleh karena waktu, oleh karena kondisi, oleh karena orang-orang yang ada di sekeliling kita, oleh karena kesalahan kita gitu ya, itu tidak akan pernah berubah. Ibrani 9 ayat 15 dalam TSI dikatakan, jadi dalam perjanjian yang baru itu, Kristus menjadi perantara kita dengan Allah. Sehingga kita yang sudah dipanggil oleh Allah bisa menerima semua berkat kekal yang sudah Dia janjikan. Kita ibarat ahli waris yang menerima warisan berkat-berkat itu. Kristus layak menjadi perantara karena kematiannya sudah membayar lunas harga penebusan manusia yang diperlukan. Sebab tidak seorang pun dapat diampuni secara sempurna melalui berbagai kurban persembahan yang dilakukan menurut perjanjian yang lama. Jadi bersyukur ya kita hari ini hidup di dalam perjanjian yang baru, dan karena perjanjian yang baru eh, yang uh, sudah digenapi oleh kematian Yesus, maka hari ini kita bisa menerima semua berkat yang sudah Dia janjikan, dan kita itu ibarat ahli waris yang menerima warisan berkat-berkat itu. Uh, ini saya ambil dari uh, apa namanya, ayatnya saya nggak catat ya. Jadi di sini dikatakan bahwa kerajaan Allah itu seperti
sangat berharga dan indah ya. Ya, saya nggak catat ayatnya. Jadi dibilang di sana, kerajaan Allah itu seperti harta karun yang terpendam dalam tanah di sebuah ladang. Suatu hari, seorang menemukan harta itu. Dengan sangat gembira, ia menguburkannya lagi, lalu pergi menjual seluruh miliknya untuk membeli ladang itu. Ini di Matius 13 ayat 44 ya, Bapak Ibu Saudara. Kerajaan Allah juga seperti pedagang yang mencari mutiara yang sangat indah. Ketika dia menemukan sebutir mutiara yang luar biasa indahnya, ia pergi dan menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara. Jadi luar biasa ya kalau hari ini kita menerima berkat Allah gitu. Berkat Allah itu seperti apa sih indahnya gitu. Kalau Pak Susilo dulu pernah bilang, apa namanya, kadang orang suka bilang, oh nasi goreng saya itu enaknya 10 gitu skornya gitu ya. Eh, Kenapa bisa bilang nasi gorengnya paling indah atau paling enak gitu ya? Karena belum ngerasain nasi goreng yang lain gitu ya. Nasi goreng yang buatannya dari restoran yang lain gitu. Makanya mungkin mengatakan satu nasi goreng itu begitu enak gitu, karena belum ada pembandingnya. Nah, demikian juga halnya dengan kehidupan kita gitu. Kadang-kadang tanpa kita sadari kita berpikir bahwa yang lebih indah itu adalah apa yang menjadi keinginan daging kita. Yang lebih indah itu adalah apa yang menjadi hal-hal yang sifatnya fana, yang sementara yang akan kita tinggalkan di dunia ini. Padahal sebenarnya Tuhan sudah menyediakan berkat yang kekal, yang indah, berharga dan mulia, dan eh, berkat itu sudah pasti tadi kalau kita boleh baca sama-sama tidak berubah-ubah, tidak akan rusak, tidak akan busuk gitu ya. Dan berkat itu sudah disediakan dengan satu kepastian yang kokoh untuk kehidupan yang kekal gitu ya. Di ketika kita sudah tidak lagi bersama-sama dengan Tuhan, atau ketika kita tidak lagi ada di dunia ini. Namun yang luar biasa berkat yang sangat indah itu tidak hanya terjadi nanti, tetapi juga firman Tuhan berkata bahwa eh, apa yang terjadi di bumi itu sama seperti apa yang terjadi di surga. Jadi berkat-berkat yang indah, berharga dan mulia itu tidak hanya nanti menunggu kita nanti sesudah kita nggak ada lagi di dunia, tetapi berkat yang indah, berharga dan mulia itu juga berarti untuk kita hari ini di bumi ini seperti di surga nanti, gitu ya. Jadi eh, marilah kita sama-sama mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan, karena ketika itu terjadi, kita akan bisa melihat betapa luar biasa berharga, indah, dan menggembirakannya, gitu ya, apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi tadi kita sudah belajar uh, dua hal. Hal yang pertama, kita percaya saja karena ada harapan yang pasti. Yang kedua, karena kita akan menerima semua berkat yang sudah Tuhan sediakan, baik ketika nanti kita pulang kepada Bapa di surga, maupun saat ini ketika kita berada di dunia ini. Dan hal yang terakhir, di 1 Petrus 1 ayat yang kelima dalam terjemahan Sederhana Bahasa Indonesia dikatakan, bahwa kita akan terus dijaga oleh kuasa Tuhan yang besar, ya. Karena kalian sudah percaya kepada Yesus, maka Allah terus menjaga kalian dengan kuasanya yang besar. Keren ya. Jadi bukan dengan kuasanya yang kecil, tetapi dijaga dengan kuasanya yang luar biasa besar ya. Hingga kalian mencapai keselamatan yang sudah Allah sediakan bagi kita dan siap dinyatakan pada akhir zaman. 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 2. Ini dalam The Message saya coba terjemahkan dalam bahasa Indonesia, dikatakan karena Yesus telah melalui semua yang Anda alami dan bahkan lebih banyak lagi, belajarlah untuk berpikir seperti Dia. Anggaplah penderitaan Anda sebagai penyapihan dari kebiasaan lama yang berdosa, yang selalu berharap mendapatkan apa yang Anda inginkan, gitu ya. Jadi kalau kita ngerasa, katanya kita dijaga sama kuasa Tuhan yang besar gitu, tapi kok kenyataannya kadang hal-hal buruk terjadi dalam hidup kita gitu ya. Terus kita berpikir, mana sih kuasa Tuhan yang besar itu gitu, mana sih eh, apa ya kebaikannya yang luar biasa itu gitu ya. Nah, di ayat ini kita belajar bahwa
Yesus itu sudah melalui semua yang kita alami di dunia ini, bahkan jauh lebih banyak lagi. Jadi peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita yang saat ini itu bukan peristiwa yang baru bagi Yesus gitu ya. Tapi Yesus sudah mengalami di betray, di apa dihianati, dia sudah mengalami diludahi, direndahkan, dia sudah mengalami disakiti, dia sudah mengalami gitu ya. Bahkan sampai harus mati menanggung dosa dan pelanggaran yang tidak dia lakukan, dia sudah mengalami gitu. Jadi apa yang kita alami itu sebenarnya bukan bukan hal yang eh, surprise gitu ya, bukan hal yang baru gitu. Nah, karena itu kita pagi hari ini diingatkan untuk belajarlah untuk berpikir seperti dia. Anggaplah penderitaan Anda, anggaplah penderitaan atau hal-hal yang nggak menyenangkan hati kita yang harus kita alami hari ini itu sebagai pemisahan, sebagai pemisahan kita dari kebiasaan lama yang berdosa, yang selalu berharap mendapatkan apa yang kita inginkan ya. Maka ketika kita dilepaskan dari harapan untuk mendapatkan, untuk selalu mendapatkan apa yang kita inginkan, maka yang luar biasanya, maka kita akan bisa menjalani hari-hari kita dengan bebas untuk mengejar apa yang Tuhan inginkan dan bukannya ditindas oleh apa yang kita inginkan. Jadi rupanya apa yang jadi maunya kita itu kadang-kadang bagus, bukan kadang-kadang ya, seringkali bagus apa yang menjadi maunya kita itu nggak keturutan. Karena kalau apa yang jadi maunya kita itu terus-terusan keturutan, bisa-bisa lama-lama kita ditindas oleh keinginan daging kita. Gitu. Jadi itu saja kita belajar 3 hal pada pagi hari ini untuk percaya saja pada eh, pribadi Yesus yang diambil dari 1 Petrus 1 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima dalam terjemahan sederhana bahasa Indonesia. Kita percaya saja karena ada satu harapan yang pasti, karena kita akan menerima semua berkat yang daripada Tuhan, dan kita terus dijaga oleh kuasanya yang besar. Sekian, Tuhan Yesus memberkati kita semua.